Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Welda Amaral dengan NIM C2401241019 dari kelompok 6 Biologi Molekuler. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan micro teaching mengenai praktikum bioinformatika menggunakan software Mega 12. Mega 12 atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis adalah software untuk analisis statistik evolusi molekuler dan juga untuk membuat pohon filogenik, di mana pohon filogenik ini menggambarkan suatu kekerabatan antar spesies yang dianalisis menggunakan basa nukleotida atau DNA. Software ini juga mencakup berbagai metode dan juga alat canggih yang berfungsi atau berperan dalam bidang filogenomik dan juga filomedis yang memudahkan kita dalam menganalisis hubungan genetik antar spesies menggunakan data DNA. Sebelum menggunakan Mega 12, langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu mengumpulkan data nukleotida dari NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Di sini terdapat ketentuan dari praktikum ini. Yang pertama, spesies pertama yaitu spesies ikan yang ditemukan pada saat field trip. Yang kedua, spesies kedua yang masih satu genus dengan ikan pertama. Yang ketiga yaitu spesies yang beda genus tetapi satu famili. Dan yang terakhir yaitu spesies yang berasal dari famili ataupun genus yang berbeda. Untuk itu, spesies yang saya gunakan adalah yang pertama Cyprinus carpio, yang kedua Cyprinus rubropuscus, yang ketiga yaitu Ostacilus vistatus, dan yang terakhir yaitu Oreochromis mozambicus. Data dari keempat spesies ini diambil dari NCBI dalam format notepad. Dalam sebuah novel, saya memindahkan data basa nukleotida dari keempat spesies ini ke dalam notepad untuk memudahkan saat melakukan analisis di Mega 12. Berikut langkah-langkah ataupun cara untuk analisis genetik menggunakan software Mega 12. Berikut adalah data yang sudah saya kumpulkan dari setiap spesies, yaitu data basa nukleotidanya. Yang pertama yaitu ada spesies Cyprinus carpio, Cyprinus rubropuscus, Ostacilus vistatus, dan juga Oreochromis mozambicus. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka Mega 12-nya, lalu kita klik file, kita edit text file, lalu kita balik ke notepad yang berisi basa nukleotidanya. Kita salin basa nukleotida spesies ikan pertama. Pemasukan data harus dilakukan secara urut. Lalu kita tempel, kita Ctrl A, kita utilities, kita remove space dan juga digitsnya. Lalu kita utilities lagi dengan format menjadi multiple lines atau menjadi satu baris. Lalu kita salin lagi datanya. Kita minimize text filenya, lalu kita klik align, edit, bold alignment, lalu kita membuat new alignment, kita klik OK. Dan untuk tipe data alignmentnya itu kita pilih DNA. Lalu di sini muncul kolom sequence, kita masukkan basa nukleotida yang tadi. Lalu untuk basa nukleotida 3 spesies lainnya, kita perlu mengklik tambah. Lalu kita minimize terlebih dahulu dan kita masukkan lagi data nukleotida dari ketiga sekuensinya secara satu persatu. Kita balik ke notepad. Yang kedua yaitu ikan Cyprinus rubropuscus. Kita salin basa nukleotidanya. Kita balik lagi ke Mega 12. Kita tempel, Ctrl A, utilities, kita remove space digits. Lalu kita jadikan multiple line. Kita salin, kita minimize, kita masuk ke alignment, lalu kita tempel. Lalu untuk data ketiganya kita klik juga tanda plus, balik ke notepad, kita salin data atau basa nukleotida dari ikan ketiga yaitu Ostacilus vistatus. Balik ke Mega 12. Sebelumnya kita minimize terlebih dahulu, masuk ke edit text, teks sebelumnya kita hapus, tempel yang data ketiga, lalu seperti biasa kita jadikan multiple line atau menjadi satu baris basa nukleotidanya. Lalu kita salin data tersebut, kita minimize text file, masuk ke alignment, kita masukkan datanya.
Lalu masuk lagi ke notepad, yaitu untuk menyalin data terakhir, yaitu basa nukleotida dari Oreochromis mosambicus. Kita kembali ke WK12, kita minimize terlebih dahulu, masuk lagi ke edit text. Sebelumnya kita hapus, kita tempel, kita jadikan satu baris. Kita minimize, masuk ke alignment, kita klik tambah sequence, lalu kita masukkan data atau basa nukleotida dari keempat spesies sudah dimasukkan. Sebelumnya kita ubah dulu nama sequence 1, 2, 3, 4 yang menjadi nama ikan atau spesiesnya. Pertama itu ada Cyprinus carpio dengan genbank GS9276891. Lalu balik lagi ke notepad. Kedua Cyprinus rubrofuscus. Lalu yang ketiga yaitu ada Osteocoelus notatus. Dan yang terakhir yaitu Oreochromis mosambicus dengan genbank AB601825. Setelah semua data dan juga nama dimasukkan ke alignment, kita salin semua data, lalu kita klik alignment, kita pilih align bind plus W. Lalu untuk settingan alignment dan juga matriksnya kita sesuaikan dengan tampilan, lalu klik OK dan tunggu prosesnya. Jadi output dari proses alignment ini yaitu untuk memisahkan basa nitrogen yang tidak memiliki pasangan. Setiap basa nitrogen yang tidak memiliki pasangan ditandai dengan tanda strip seperti itu, dan kita perlu menghapusnya. Kita mulai menghapus dari sisi kiri terlebih dahulu. Kita hapus dari sisi kiri semua data yang tidak memiliki pasangan basa nukleotida. Kita delete. Di sini masih ada kapas. Kita pastikan semua data memiliki pasangan, dan jika tidak memiliki pasangan untuk segera dihapus. Jika sudah memastikan bahwa setiap pasangan dari basa nukleotida yang kita punya sudah sesuai, kita lanjutkan analisis, yaitu dengan mengklik data, lalu pilih phylogenetic analysis, kita klik yes, dan kita tunggu. Setelahnya akan muncul dua tab seperti ini. Selanjutnya yaitu kita membuat pohon poligenik, yaitu dengan mengklik icon poligeni, lalu kita pilih konstruk atau tes ukmatri, lalu kita klik OK. Dan untuk settingan di sini disesuaikan saja dengan tampilan, dan selanjutnya kita klik OK. Dan inilah hasil dari pohon poligenik 4 spesies yang sudah kita analisis.
Pohon poligenik ini menggambarkan bahwa Cyprinus carpio dengan Cyprinus rubropuscus memiliki kekerabatan atau jarak genetik yang sedikit atau kecil, yaitu sebesar 0,53, yang artinya di mana kedua spesies ini memiliki kekerabatan yang sama atau memiliki identitas ataupun ciri lainnya yang sama. Selanjutnya yaitu untuk Cyprinus carpio dengan Oreochromis mozambicus, yaitu memiliki jarak genetik sebesar 0,20, yang artinya jarak tersebut cukup dekat namun tidak sedekat dengan Cyprinus rubropuscus. Kita minimize, kita lanjutkan analisis, yaitu dengan mengklik analisis, kita pilih models, lalu kita pilih compute nucleotide composition, kita klik OK, kita klik OK lagi, dan kita tunggu untuk melihat komposisi dari nukleotida setiap spesies yang sudah kita analisis. Nah, ini dia komposisi nukleotida setiap spesies, yaitu ada Cyprinus carpio dengan total 154, Cyprinus rubropuscus 154, dan lainnya juga 154, sehingga rata-rata dari komposisi nukleotida keempat spesies itu 154. Kita minimize, lalu kita hitung jarak distance dari setiap spesiesnya dengan mengklik icon distance, lalu kita klik compute farthest distance, kita klik OK, dan untuk settingannya juga kita sesuaikan saja, lalu kita klik OK, dan keluarlah farthest distance dari setiap spesiesnya, di mana farthest distance ini menggambarkan bahwa Cyprinus carpio dengan Cyprinus rubropuscus itu memiliki jarak genetik sebesar 1,06, yang menunjukkan bahwa keduanya itu seperti yang dikatakan sebelumnya memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Setelah itu kita juga bisa menyimpan data dari farthest distance menjadi Excel, yaitu dengan cara kita klik Excel di sini, kita klik OK, kita tunggu. Dan bisa dilihat di sini Excel secara lengkapnya dari spesies Cyprinus carpio, Cyprinus rubropuscus, terus Ostacilocitatus, dan juga Oreochromis mozambicus. Kita balik lagi ke Mega 12. Kita juga perlu menyimpan data alignmentnya, yaitu dengan cara klik data, ekspor alignment, lalu kita pilih FASTA format, dan simpan data di laptop kita dengan format nama bisa disesuaikan. Lalu bisa kita save. Jadi melalui analisis di Mega 12, kita tadi bisa melihat bagaimana hubungan evolusi antar spesies jika berdasarkan data sekuensi DNA-nya. Kita juga bisa melihat jarak genetik antar spesiesnya, dan software ini mempermudah kita untuk melakukan alignment, menghitung komposisi basa nukleotida, jarak genetik, dan juga menampilkan hasil dalam bentuk pohon filogenetik yang mudah dibaca. Sekian micro teaching yang saya lakukan dengan materi bioinformatika Mega 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.